saya, saudara saya, kita sama-sama bangun Partai Demokrat di kemarin. Jadi saya mau luruskan dulu. Yang pertama, saya bukan tidak diundang. Ya, salam Bapak, jumpa lagi kita di Bitung TV Channel. Hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa dan kita akan membahas terkait pasca kongres luar biasa Partai Demokrat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan seperti apa situasi dan kondisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bitung. Sore ini sudah hadir Ketua DPC Partai Demokrat, Bung Jeki Tikoalu. Selamat datang di Bitung TV Channel, Bung. Dan dua periode di DPRD Kota Bitung sebagai anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat, Bung Roni Boham. Selamat datang, Bung. Ya, syukur puji Tuhan, alhamdulillah hari ini dua pentolan dari Partai Demokrat bisa hadir dan duduk bersama di tempat ini dalam rangka kita membahas apa yang terjadi sebenarnya di KLB atau Kongres luar biasa yang kemarin heboh dan menghebohkan tanah air. Dan kita tahu bersama Bung Roni Boham hadir di KLB Deli Serdang tersebut, dan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bitung, Bung Jeki Tikoalu, tidak hadir karena menurut informasi tidak diundang oleh panitia Kongres luar biasa. Nah, sebelum saya ke Bung Roni Boham, saya ke Ketua DPC Partai Demokrat dulu. Bung Jeki, seperti apa Anda melihat KLB yang digagas oleh sejumlah pentolan atau petinggi Partai Demokrat di Kabupaten Deli Serdang ini? Ya, jadi terima kasih ya, Bung Arhan. Ini teman saya, saudara saya, kita sama-sama bangun Partai Demokrat di kemarin. Jadi saya mau luruskan dulu. Yang pertama, saya bukan tidak diundang, tapi saya tidak datang ke sana karena yang mengundang saya itu bukan dari DPP Partai Demokrat. Jadi kami, jikalau ada kongres luar biasa ataupun rapat pimpinan nasional ataupun rapat kerja daerah, kami itu biasanya diberikan undangan oleh DPP. Ya. Sehingga saya menganggap bahwa ini tidak ada KLB. Karena kalau itu dia kongres, ya menurut ADART partai kami, itu yang mengundang kami, yang menyelenggarakannya itu adalah DPP. Kemudian kami diundang pemegang-pemegang suara untuk melaksanakan kongres tersebut. Ya. Sehingga karena ini bukan undangan datang dari DPP, sehingga saya memang tidak pergi. Ya. Nah, Bung Roni, kehadiran Anda di KLB Deli Serdang sebagai apa dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bitung? Terima kasih, Bung Arham. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan, Bung Jeki, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bitung, satu pertanyaan saja, mungkin dapat langsung dijawab. Anda mengetahui saya di posisi bagian daripada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bitung, benar itu? Benar. Terima kasih. Jadi kembali dengan apa yang disampaikan oleh Bung Arham, bahwa memang kehadiran saya di Kongres luar biasa Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang itu memang ada pemberitahuan, dan pemberitahuan itu tersebut benar tidak mendapatkan tembusan dari Dewan Pimpinan Pusat. Kenapa? Karena yang jelasnya Kongres luar biasa itu ditentang oleh DPP di bawah kepemimpinan AHY. Ya. Nah, sehingga ini oleh beberapa petinggi-petinggi Partai Demokrat, para pendiri-pendiri partai, para senior-senior partai,
itu melaksanakan kongres luar biasa yang dilaksanakan di Deli Serdang. Kemudian juga itu disampaikan kepada jajaran-jajaran yang ada, baik Dewan Pimpinan Daerah, sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya, Dewan Pimpinan Daerah dan juga Dewan Pimpinan Cabang. Apa yang disampaikan oleh Bung Jeki tadi, ternyata memang beliau itu mendapat pemberitahuan, walaupun memang saya tidak mengetahui seluk-beluk pemberian tersebut. Dan saya termotivasi untuk mengikuti kongres luar biasa karena dalam rangkaian kita akan kembali kepada demokrat yang demokratis. Karena situasi dan kondisi saat ini, saya melihat bahwa Demokrat ini sudah keluar daripada arah perjuangan awal. Arah perjuangan awal yang saya juga sangat yakin bahwa isi hati dari saudara Jeki ini persis sama dengan apa yang sudah utarakan. Jadi seperti itu yang dapat disampaikan, sehingga saya terlibat hadir dalam itu. Dan dari ungkapan awal yang telah disampaikan oleh Bung Jeki tadi, bahwa kehadiran di sana itu adalah unsur Dewan Pimpinan Cabang. Saya sangat memahami tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Sebab kongres luar biasa itu dapat dilaksanakan oleh minimal 2/3 dari Dewan Pimpinan Daerah dan setengah dari Dewan Pimpinan Cabang. Ya. Tapi saya tidak dapat membahas tentang peserta-peserta lainnya. Karena saya bersama hadir di sana dalam kaitan saya menunggu kehadiran daripada saudara Jeki ini dalam hajatan kongres luar biasa tersebut, dan maka termotivasi saya menyampaikan di sana sebagai perwakilan dari Dewan Pimpinan Cabang Kota Bitung. Kenapa? Karena anggaran dasar anggaran rumah tangga memungkinkan untuk itu. Bung Jeki tahu bahwa dalam anggaran bab 8 tentang kongres itu, peserta kongres luar biasa adalah yang pertama unsur Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan Cabang, Dewan Kehormatan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang. Sekali lagi, Dewan Pimpinan Cabang. Dan sayap-sayap partai lainnya. Jadi ini yang dapat disampaikan. Oke, saya potong Bung Roni. Anda sepakat dengan statement Pak SBY malam hari pasca KLB digelar bahwa itu adalah bentuk kudeta? Tidak ada yang namanya kudeta. Yang sebenarnya bahwa proses kongres luar biasa ini kan bukan semudah untuk membalik tangan. Ada proses-proses awal yang sebenarnya juga dilakukan. Tetapi saya sebenarnya malu untuk membuka aib partai saya di publik. Sebenarnya malu saya. Saya tidak seperti juga saudara-saudara teman-teman yang ada di Jakarta yang dengan vulgarnya membuka aib partai kita. Sebenarnya saya sangat menyayangkan. Maka saya hadir di sini bersama dengan Bung Jeki dalam rangkaian adalah memberikan pendidikan politik. Ya. Pendidikan Tujuan politik kita itu. Ya. Pendidikan politik yang beretika. Segala sesuatu itu dapat dibicarakan lewat sebuah forum, diskusi. Nah, lewat diskusi. Ya. Bukan kita menunjukkan tentang arogansi terhadap struktur, arogansi terhadap kekuatan dan lain sebagainya. Oke. Bung Jeki, Anda sepakat tadi bahwa Partai Demokrat sudah keluar dari roh perjuangan awalnya sehingga terjadi KLB. Jadi begini. Ini kan yang mengatakan bahwa itu keluar dari perjuangan awal itu adalah kader-kader yang di Jakarta sana. Ada beberapa orang mereka yang kemudian mereka pun sudah dipecat ya oleh DPP Partai Demokrat. Jadi saya mau tanggapi dulu pertanyaan dari jawaban tadi dari kawan kita. Yang pertama tentunya saya tidak senada dengan beliau. Artinya secara garis besar saya meyakini bahwa apa yang kita laksanakan sekarang itu masih di rel-rel demokrasi yang ada. Artinya begini, saya waktu kemarin di Kongres kelima Partai Demokrat, saya peserta pemilu. Peserta kongres. Peserta pemilu. Tahun 2020. Ya. Jadi saya kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan itu memilih AHY. Karena menurut kami AHY ini kan
baik orangnya, santun orangnya, dan dia sudah punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi ketua umum partai kami, dan bahkan bisa jadi presiden Republik Indonesia. Puji Tuhan ya ke depan. Jadi yang kami yakini bahwa kami Partai Demokrat tidak ada yang kami langgar dari rel-rel perjuangan awal. Ya. Perjuangan awal itu kita sudah berjuang bersama, besar bersama dengan masyarakat, sampai kita pernah berkuasa 2 periode, 10 tahun lamanya kita memegang pemerintahan. Kita tidak lari dari rel-rel yang ada. Program-program kemarin Pak AHY itu sangat jelas. Kita disuruh bantu COVID, kader-kader ya, kita disuruh bantu UKM ketika beliau menjabat menjadi ketua umum. Saya tidak sependapat lah dengan teman saya Pak Roni ini untuk masalah bahwa Partai Demokrat ini sudah lari dari koridor. Ya. Ini tetap masih ada di koridor yang ada, kan begitu. Tapi terjadinya KLB ini berarti ada persoalan di internal Partai Demokrat. Kalau mau berbicara persoalan internal partai, di semua partai juga kan punya persoalan. Ya. Di partai manapun itu ada persoalannya, kan begitu. Tapi kemudian di Partai Demokrat sebenarnya persoalan yang nggak ada persoalan sebenarnya, kemudian dijadikan persoalan karena sudah ada pihak luar kan yang masuk. Ya. Dalam hal ini tentunya ketua umum yang versi KLB itu Pak Muldoko kan. Karena ada Pak Muldoko sehingga persoalan ini jadi besar. Yang harusnya ini persoalan sebenarnya persoalan hanya sesama kader yang kemudian kita berdiskusi baik, kita dapat solusi yang baik semua. Begitu. Jadi Anda menilai bahwa KLB terjadi karena ditunggangi oleh seorang Pak Muldoko? Yang pasti Demokrat itu tidak akan mungkin itu memecah diri, apalagi kader-kader tua kita ya. Jadi kader-kader tua kita ini, senior-senior kita ini, saya juga mengerti mereka itu loyalitas tinggi sama Partai Demokrat. Tapi karena sudah ada pihak eksternal yang masuk, inilah yang terjadi. Itu yang terjadi. Tapi kalau dari dalam sendiri, kemudian membahas soal kongres yang ada. Ya. Di dalam ADRT kami, pemegang hak memilih itu, hak suara itu ada di tangan ketua DPC. Kan begitu. Sehingga saya merasa bahwa ketika teman-teman wartawan juga bertanya, saya merasa menganggap bahwa ini nggak ada KLB. Maybe itu KLB yang lain, bukan KLB partai kami. Karena kalau KLB partai kami, ini sudah pasti aturannya jelas main. Kita diundang resmi, penyelenggaranya resmi, kan gitu. Sidangnya resmi, semuanya resmi ya. Bung, Ya. Artinya KLB Deli Serdang ini KLB abal-abal. Tidak. Anda hadir di sana menghadiri sebuah KLB yang tidak sesuai dengan ADART. Yang jelasnya bahwa KLB itu adalah kongres luar biasa yang dilaksanakan di Deli Serdang, adalah kongres yang sangat demokratis, kemudian juga syarat dengan proses administrasi yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Bung Jeki ini, itu adalah versi daripada jajaran Dewan Pimpinan Pusat AHY. Jadi versinya beliau. Tetapi yang dilaksanakan yang pelaksanaan kongres luar biasa di Deli Serdang, itu yang memang dilaksanakan oleh inisiatif daripada para pendiri partai dan senior-senior partai. Yang sebenarnya juga hal ini juga sebenarnya sudah saya mendapat informasi, tapi kebenaran informasi ini juga masih perlu untuk juga ditelusuri bahwa memang hal ini kan ada, dari awal saya katakan bahwa ada proses, tidak semudah untuk membalik telapak tangan, ada proses. Nah proses itu yang sebenarnya juga dilakukan. Tidak ujuk-ujuk langsung ada KLB. Sudah KLB pasti ada proses-proses. Nah oleh karena itu oleh pihak DPP di bawah kepemimpinan AHY yang oleh Kongres sudah mendemisionerkan, Kongres luar biasa mendemisionerkan, bahwa itulah versi mereka. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang keabsahan, pertama persoalan daripada izin itu tentunya juga izin ada pertemuan yang dilaksanakan oleh banyak orang. Tentunya juga pihak pemerintah daerah, pemerintah provinsi setempat itu sangat proaktif.
Makanya setelah mereka memberikan izin, setahu saya, karena pelaksanaannya itu dilaksanakan sangat familiar. Kemudian juga ada kehadiran daripada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, walaupun mereka hanya memantau. Nah, kemudian juga apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kami yang sebenarnya tidak memahami tentang KLB ini, kami tidak dibubarkan. Tidak dibubarkan, pelaksanaannya luar biasa. Sampai terpilih ketua umum. Sampai pada proses itu terpilih. Nah, legitimasi ini yang sebenarnya perlu untuk disampaikan. Walaupun memang ada segelintir orang mengatakan bahwa ini adalah kongres yang abal-abal. Tidak ada kongres yang abal-abal. Sekali lagi bahwa ini kongres yang dilaksanakan sesuai dengan prosedural yang ada. Walaupun memang oleh kubu AHY itu mengatakan bahwa mereka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan. Lah, wong KLB saja kita memilih untuk ketua umum yang baru, bagaimana ketua umum yang lama dia akan memberikan. Sehingga ini adalah inisiator yang dilakukan oleh para pendiri partai, sekali para pendiri partai dan senior partai. Oke, jadi Bung Roni ada di arena KLB dan tahu persis persoalan terjadinya KLB ini selain adanya persoalan kepemimpinan seorang AHY yang saya juga mendapatkan info dari berbagai macam sumber bahwa banyak senior Partai Demokrat yang tidak lagi sepakat dengan kepemimpinan AHY di Partai Demokrat. Tapi apakah dengan cara kongres luar biasa dan bahasa kami sebagai jurnalis mengangkangi ADART itu menurut Anda sah? Dalam konteks ini bahwa tidak ada pengangkangan terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tetapi bagaimana kongres itu mengembalikan anggaran dasar anggaran rumah tangga pada proporsi yang sebenarnya. Pada proporsi yang sebenarnya. Sekali lagi dari awal saya sebenarnya sangat sungkan untuk membuka aib partai kami. Karena biarlah itu kami yang berbicara. Tapi untuk ke publik maka kami harus ada berbicara sesuatu yang sebenarnya hanya istilahnya hanya di kulit saja, bukan dalamnya. Kalau dalamnya maka kami ibaratnya membuka aib kita sendiri. Nah, pasca kepulangan Bung Roni Boham dari KLB Deli Serdang, seperti apa langkah Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bitung? Beliau kapasitas sebagai salah seorang pengurus di Dewan Pertimbangan kalau tidak salah, atau Dewan Kehormatan Partai. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Cabang. Seperti apa Anda menyikapi hal tersebut? Apakah Bung Roni tetap menjadi kader Partai Demokrat yang potensial, menurut saya sangat potensial karena 2 periode berada di DPRD, atau DPC punya langkah lain untuk hal tersebut? Ya, tentunya kalau untuk masalah itu saya tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan atau menarik ataupun memecat anggota partai. Karena di dalam ADART kami itu jelas bahwa yang bisa melakukan itu adalah pihak DPD, satu tingkat di atas dari DPC, kan begitu. Jadi saya nggak mau masuk terlalu jauh di masalah yang lain, karena itu biarlah DPD yang akan memutuskan. Yang jelas kalau kami Partai Demokrat, ya, kita sudah ada kongres. Kami seluruh DPD, seluruh DPP, seluruh DPC itu sudah berkongres pada tahun 2020 kemarin dan sudah memilih AHY. ADART yang ada itu sudah disetujui oleh seluruh peserta kongres, seluruh DPC, seluruh DPD, seluruh DPP. Itu sudah disepakati, ya. Jadi ADART di tahun 2020 itu kesepakatan bersama. Kesepakatan yang luar biasa yang berangkat dari nurani dan moral. Dan itu aturan tertinggi di partai. Dan itu adalah aturan tertinggi di partai kami yang harus kami junjung tinggi. Artinya Anda tetap bersikukuh bahwa tidak ada KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Iya, kalau menurut saya nggak melihat bahwa ada Partai Demokrat melakukan KLB. Kalau Partai Demokrat melakukan KLB, sudah pasti kami ini diundang.
kami pemegang suara, kami diundang resmi, acaranya resmi, jadwalnya resmi. Nah, masalah yang disampaikan oleh Pak Roni tadi, saya mau sedikit tanggapi bahwa pemerintah tidak membubarkan ataupun yang lain-lain. Ya memang kalau urusan yang seperti ini itu haknya orang untuk berkumpul dan itu dilindungi oleh undang-undang. Iya. Pemerintah belum akan mengambil Tapi, tindakan. Bung Jeki, saya itu potong dulu, udah saya masuk potong ke dulu. Ya, Menkumham bisa. baru. Siap. Ya, oke. Ya, bagaimana? Kenapa? Sebenarnya kan saya tahu Bung Jeki juga tahu bahwa kan ada permintaan saudara AHY untuk kepada pemerintah dan pihak kepolisian untuk membubarkan kongres luar biasa di Deli Serdang. Ini kan ada pernyataan beliau toh? Iya. Pernyataan beliau bahkan juga Pak SBY agar supaya meminta kepada pihak kepolisian, Pak Kapolri, kemudian juga kepada Menteri Hukum dan HAM, bahkan juga Menteri Koordinator Politika, Mahfud MD, bahkan juga kepada Gubernur Sumatera Utara agar supaya membubarkan. Tapi tidak dibubarkan. Dan kongres sudah selesai dengan baik. Atau karena ada KSP Muldoko di situ, sehingga tidak ada berani Yang petinggi jelasnya yang tidak membubarkan. ada hal seperti itu. Saya perlu menceritakan bahwa proses terpilihnya Muldoko saja itu tidak ada dalam hajatan proses tersebut. Nanti setelah proses sudah ada penetapan daripada peserta sidang, maka sidang itu diskors, kemudian ada jeda waktu sekitar 3 jam, beliau baru hadir pada acara tersebut dan menyatakan kesiapan. Untuk jadi ketua umum. Untuk menjadi ketua umum yang sudah diliput oleh media nasional. Mungkin juga Bung Jeki juga nonton itu. Jadi Anda setelah KLB Deli Serdang ini, langkah apa yang diambil oleh Anda secara organisatoris terkait persoalan? Apakah kudeta dalam tanda kutip di pimpinan pusat akan terjadi juga di pimpinan cabang Partai Demokrat? Yang jelasnya sangat riskan kalau kita berbicara kudeta. Yang ada adalah proses penyelamatan partai di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Artinya kalau Bung Jeki sebagai ketua DPC siap menerima kepengurusan yang Pak Muldoko, jelasnya bahwa tetap jadi ketua DPC. Bahwa saya jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam kongres luar biasa tersebut itu kongres itu menganulir pertama menganulir keputusan-keputusan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang sudah didemisionerkan untuk diaktifkan kembali. Di antaranya ada kader-kader yang dipecat tanpa prosedur mahkamah partai, prosedur internal partai. Kemudian juga ada kader-kader yang baru bergabung itu diterima. Dan untuk jajaran selanjutnya, baik jajaran Dewan Pimpinan Daerah, pimpinan cabang, Kongres tidak ada bahasa sekali lagi tidak ada bahasa untuk proses peralihan dan lain sebagainya. Tetapi ingat, yang saya dapat sampaikan di sini bahwa dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai yang sudah ditetapkan lewat Kongres 2011 ini, bahwa disebutkan jajaran Dewan Pimpinan Daerah, jawaban Dewan Pimpinan Cabang harus melaksanakan hasil keputusan Kongres. Artinya harus melaksanakan keputusan Kongres. Artinya jabarannya itu tentunya bahwa seluruh jabatan bahkan sampai ke tingkat ranting, anak ranting juga harus melaksanakan keputusan Kongres. Bahwa saat ini adalah ketua umum terpilih adalah Jenderal Purnawirawan Muldoko. Artinya Bung Jeki harus mengakui Pak Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. Kalau tidak berarti jabatan Anda sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Bitung harus rela dilepas. Saya nggak ada masalah untuk melepas jabatan yang saya pegang sekarang. Jabatan itu kan cuma amanah titipan saja. Saya ada di posisi di mana saya sebagai kader harus berdiri untuk menjaga marwah partai kami. Partai ini berjalan dengan baik. Elektabilitas partai kita lagi naik-naiknya. Bahkan survei terakhir itu sudah di posisi 11% kita ya, di bawah Golkar. Pertama PDIP, kedua Golkar, baru Partai Demokrat. Saya pasti akan mengamankan itu. Sekarang ini terlalu cepat kalau kita berbicara bahwa KLB Muldoko yang kemarin itu terjadi itu yang akan menjadi
atau akan mengambil alih Kepemimpinan. kepemimpinan Partai Demokrat. Itu saya pikir jauh lah ya. Karena kan ada aturan main, ada aturan hukum ya. Dan saya juga yakin dengan pasti bahwa Menkumham maupun Presiden Republik Indonesia itu pasti akan bertindak fair di sini. Beliau pasti akan memeriksa benar-benar layak enggak ini, kan begitu. Nah itu kan ada ranah tersendiri ya, nanti ranah hukum tersendiri. Yang jelas kalau dari saya Ketua DPC Partai Demokrat sekarang inilah yang kami jalani. Kami akan mengamankan segala petunjuk dan kepentingan itu dari pusat. Artinya ketua umum kami itu adalah AHY, karena itu hasil kongres yang betul-betul aspiratif. Dan bayangkan 100% memilih AHY, 100% memilih AHY, tidak ada satupun yang lari, 100% loh. Artinya Bung tidak akan mengamankan hasil kongres Deli Serdang, kongres luar biasa. Kan begini, persoalan masalah mengamankan apa yang harus saya amankan. Kan kita sudah kongres jelas tuh. Mengamankan Pak Muldoko sebagai ketua umum. Ya tentunya tidak, Bang. Karena kenapa? Kan saya menjelaskan. Partai kita ini lagi berjalan dengan baik. Kan begitu. Kemudian terjadilah apa yang seperti diberitakan KLB yang menurut saya, menurut logika pemikiran saya, ini bukan KLB partai kami. Karena yang datang ke sana itu mayoritasnya enggak mewakili pemegang suara untuk memilih kan. Ya. Baik DPC maupun DPD. Mungkin maybe ada ya seperti yang sudah ada di berita-berita ada 30 orang lebih. Tapi dari 500 DPC hanya 30 yang hadir kan begitu. Kan itu sungguh terlalu jauh lah ya. Jauh daripada aturan yang sebenarnya. Jadi saya berharap, dan saya juga nggak mau berpolemik ya. Hitung ini kota kecil, Pak Roni juga ini kan sama-sama berjuang di Partai Demokrat di Kota sahabat Bitung. Bung Jeki. Kita hargai, sahabat saya juga kan. Ya. Kita hargai. Memang kalau pertanyaan tadi, saya ketua DPC ini, saya tidak bisa mengambil langkah misalnya memecat Roni dari partai kita, karena itu bukan kewenangan saya. Ya. Kewenangan itu ada di satu tingkat di atas saya. Karena kalau saya sampaikan, Ron, saya pecat kamu, wah saya itu sudah lakukan pelampangan wewenang. Saya ngerti aturan main, dan biarkanlah DPD serta DPP yang memutuskan seperti apa jalannya. Dan saya juga nggak mau berpolemik banyak. Yang jelas, kami Partai Demokrat, kita tuh solid. Tadi kami barusan bersama-sama dan lihat sendiri ada sama-sama fraksi, kita solid. Di mana kita tetap 100% mendukung AHY. Bung Roy, kalau itu tadi artinya Bung Jeki sebagai ketua DPC tetap bahwa hasil Kongres 2020 tetap yang dipegang. Seperti apa Anda melihat? Saya hanya menyampaikan buat sahabat saya ini agar supaya cepat siuman lah terhadap proses politik ini. Nah, kita harus melihat bahwa ada tanda-tanda heran dalam tanda kutip tentang arus daripada proses demokrasi di partai kita ini. Sehingga dari awal saya sampaikan, dari awal ungkapan pertama bahwa ada legitimasi terhadap apa yang disampaikan dari pertanyaan saya. Apakah saya jajaran Dewan Pimpinan Cabang yang disampaikan oleh benar Dewan Pimpinan Cabang. Kemudian kita kembali buka terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga. Bahwa peserta kongres adalah jajaran Dewan Pimpinan Cabang. Saya tidak mau berpolemik juga seperti yang disampaikan. Tapi sekali lagi bahwa di sini anggaran dasar anggaran rumah tangga partai yang sampai bahkan versi tahun 2020 pun itu tetap menyebutkan peserta kongres adalah jajaran Dewan Pimpinan Cabang. Jajaran. Ya, jajaran Dewan Pimpinan Cabang. Jadi jajaran Dewan Pimpinan Cabang. Bukan ketua. Seperti itu yang tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Tapi Anda masih mengakui? Saya mengakui beliau ini sebagai ketua DPC. Sampai hari ini. Sampai detik ini pun. Tapi dari pernyataan beliau ini bahwa ada ungkapan beliau tidak mengakui Muldoko, maka saya sebagai sahabat sekali lagi mengingatkan beliau agar supaya untuk
kembali kepada apa yang disampaikan marwah partai, bahwa proses politik partai kita ini pasca kongres sebenarnya ini sudah berakhir. Saat ini adalah bagaimana kita rekonsiliasi dalam artian mari kita jadikan partai ini sebagai partai dari Singstar ke depan. Dan sekali lagi bahwa ungkapan saya dari awal bahkan di pertengahan pembicaraan kita ini tidak ada kata pecat-pecat. Yang ada kata pecat-pecat itu kan cuma ada proses ketua umum yang sudah kami lengserkan itu, sehingga masih ada pecat-pecat yang sebenarnya juga itu bukan arah perjuangan Partai Demokrat. Partai Demokrat dari dahulu, dari zamannya Pak Subur itu, kemudian juga Pak Hadi Utomo, tidak ada yang memecat-mecat, tidak ada memecat. Nanti pada proses zaman Agus Harimurti baru ada proses pecat-memecat. Ini kan sangat sebenarnya ya. Sebenarnya sekali lagi saya malu untuk membuka borok partai saya. Sebenarnya bukan partai saya, tapi oknum-oknum yang ada di jajaran pimpinan. Oke. Closing statement Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bitung terkait persoalan secara keseluruhan Kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang dan langkah-langkah Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bitung. Closing statementnya. Artinya sama seperti yang kawan saya sampaikan tadi. Saya juga mengajak kawan saya untuk marilah kita bergabung bersama-sama karena partai ini sudah memang jadi racing star sekarang ini. Di dalam ADRT kita semua yang terbuka, tidak ada yang tersembunyi kan begitu. Di dalam sebuah partai masalah hukuman ataupun pemecatan itu merupakan hal yang lumrah karena ini kan politik. Ketika ada seseorang yang lari dari ADRT, ada yang lari daripada komitmen perjuangan, yang lari daripada loyalitas terhadap partai dan terhadap pimpinan partai, pasti ada sanksinya dan konsekuensi sanksinya tentunya itu sudah jelas diketahui. Salah satu adalah pemecatan. Jadi saya juga mengajak ini teman saya, saudara saya, satu perjuangan kita. Kita juga nggak akan ribet-ribet lah, ya. Yang jelas dalam hal ini saya sudah mau sampaikan, mari kita sama-sama kita dukung AHY untuk jayanya Partai Demokrat di 2024 nanti. Oke. Terima kasih. Closing statement, Bung Roni Boham. Ungkapan terakhir yang dapat saya sampaikan bahwa agar supaya kita kembali kepada arah perjuangan partai kita. Saya dan Bung Jeki ini, itu dari awal berdirinya Partai Demokrat yang ada di Kota Bitung ini. Dari proses verifikasi sampai menjadi peserta pemilu pada tahun 2004 yang lalu. 2004 yang lalu itu ada proses sehingga semangat membangun Partai Demokrat saat itu sangat luar biasa. Nah, tiba-tiba ada gejolak seperti ini, maka yang ada adalah mari kita kembali kepada cinta yang mula-mula. Ya. Karena cinta yang mula-mula adalah cinta yang tulus. Ya. Dan hal tersebut yang saat ini sedang dikembalikan oleh Saudara Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat meneruskan arah perjuangan yang oleh ketua-ketua umum yang lainnya. Nah, sehingga paling akhir yang dapat disampaikan bahwa ajakan ini adalah ajakan keluar dari lubuk hati yang paling dalam untuk saudara saya, saudara Jeki Tikualu. Mari bersama-sama untuk bersama-sama di arah perjuangan Dewan Pimpinan Pusat yang dibawa kendali Bapak Muldoko. Jangan nantinya setelah ada keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM baru tiba-tiba akan menyatakan dukungan kepada Pak Muldoko. Tapi dari awal itu dapat disampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Jeki Tikualu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bitung atas kehadirannya di Bitung TV Channel. Bung Roni Boham, mantan anggota DPRD 2 periode dari fraksi Partai Demokrat yang hari ini berdua sudah hadir di sini sebagai seorang sahabat dan semoga ini menjadi pembelajaran politik kepada seluruh warga Kota Bitung khususnya, dan video ini bermanfaat untuk kita semua.
Buat kalian yang belum subscribe Bitung TV channel, di subscribe dulu dan tekan lonceng, bagikan jika video-video kami bermanfaat. Saya Arham Licin dari DNA Cafe and Resto Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sampai jumpa.